Selamat petang ibu kita sekalian. Apa kabar semuanya? Akan ada dua khotbah pertama dari saya ya. Khotbah kedua dari pendeta. Saya berdasarkan refleksi saya dari teks bacaan pertama yang kita dengar tadi, yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Kita perlu ingat bahwa surat kepada jemaat di Efesus itu ditulis oleh Paulus saat Paulus ada di dalam penjara. Tapi Paulus di penjara bukan karena dia membuat kejahatan. Dia di penjara karena Kristus Tuhan yang dia bela, karena Kristus Tuhan yang dia iman. Akibatnya dia sampai dihukum, dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara Paulus banyak sekali menggunakan kesempatan itu untuk berdoa, untuk merenungkan perjalanan hidupnya bersama Kristus dan bagaimana Kristus menebus dia. Dalam situasi seperti inilah dia menulis surat untuk orang Efesus. Dan apa isi surat yang dia tulis kepada Efesus? Secara keseluruhan dia mau menekankan bahwa kita itu setelah menerima pembaptisan tidak lagi hidup dalam manusia lama, melainkan hidup dalam manusia baru, menjadi manusia baru berkat Kristus yang telah disalibkan, mati dan menebus dosa-dosa kita. Itu dari bab 1 sampai bab 3. Lalu bab 4 sampai selesai itu dia berbicara tentang hal-hal praktis apa saja yang boleh kita buat untuk tetap tinggal menjadi manusia baru tersebut. Kurang lebih kira-kira demikian. Dan dalam bacaan pertama yang kita dengar hari ini diambil dari Efesus bab 2 ayat, kalau di teks itu 13 ya, tapi saya mulai dari 11. Ayat 11 sampai dengan ayat 22. Ada beberapa kata yang sangat bagus dan selalu diulang oleh Paulus, yakni kamu orang Yahudi dan yang non Yahudi, orang yang tinggal dalam Taurat dan orang yang sudah dibebaskan oleh Kristus karena iman dan percaya kepadanya. Kata-kata ini sangat kuat dalam Paulus karena mengingat bahwa waktu itu setelah peristiwa Paskah, orang-orang yang para rasul mulai mengatakan bahwa ternyata di dalam diri Yesus adalah Dia Mesias, Kristus yang telah menyelamatkan kita. Mereka ini yang terus menyampaikan kabar gembira, memberitakan Yesus yang bangkit sampai di Antioquia. Untuk pertama kalinya mereka disebut sebagai orang Kristen. Nah, kelompok orang Kristen yang percaya kepada Yesus itu bertumbuh semakin besar, dan orang-orang yang di dalamnya adalah bukan saja ex-Yahudi, tapi juga ada orang-orang kafir yang percaya kepada Yesus. Maka komunitas baru, komunitas Kristiani, komunitas yang percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang punya agama Yahudi, meninggalkan agama Yahudi dan masuk ke dalam lingkaran orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mereka ini punya tradisi sunnah, punya tradisi Taurat yang sangat melekat dalam diri mereka. Sedangkan ada kelompok yang non Yahudi, orang-orang kafir yang juga meninggalkan kekafiran mereka dan memberi diri dibaptis oleh Yesus, percaya kepada Yesus, dan mereka juga disebut orang Kristen. Maka orang Kristiani adalah kumpulan orang non Yahudi dan juga orang ex-Yahudi yang percaya kepada Yesus. Sampai pada titik ini ada problem. Orang Yahudi merasa diri agak lebih tinggi atau high class karena mereka itu turunan langsung dari dari perjanjian lama, kitab Musa, orang-orang Taurat semua, dan mereka merasa bahwa mereka lebih tinggi sedikit hak mereka. Bahkan mereka semakin percaya kepada Yesus, tapi masih tetap tinggal dalam hukum Taurat. Hukum Taurat rupanya membelenggu mereka sehingga membuat mereka membedakan kelas antara yang non Yahudi dengan yang Yahudi. Dalam situasi ini, Paulus menulis surat mengajak kepada semua orang yang ada di dalam orang Kristiani, baik Yahudi maupun non Yahudi, untuk membuka mata hati
iman mereka, untuk melihat bahwa Yesus yang kita percaya, Yesus yang kita iman itu telah datang dan menjadikan kita manusia baru berkat peristiwa salib, sengsara, wafat dan kebangkitan Dia. Berkat wafat, sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus, Kristus sudah merobohkan tiang pemisah itu dan menjadikan kita orang-orang yang baru bersekutu di dalam Dia, di dalam Kristus dan Roh Kudus yang turun atas kita. Rasa saya seruan Paulus ini kepada dua kelompok ini juga menjadi sentilan dan ruang refleksi kita. Hari ini kita melakukan pekan doa sedunia, ya. Kita berdoa bersama. Bukan hanya orang Katolik, bukan hanya orang Protestan, tapi juga ada Ortodoks. Semua persekutuan orang-orang Kristiani yang beriman dan percaya kepada Kristus. Dalam kerangka merayakan hari raya hari pekan doa sedunia ini, ada seorang kardinal dalam gereja Katolik yang katakan begini: untuk membangun sebuah persekutuan bersama, untuk membangun sebuah ekumenisme yang bagus, semua orang Kristen yang percaya kepada Yesus diajak untuk berdoa bersama, diajak pertama itu berjalan bersama, berdoa bersama, dan bekerja bersama. Ini sesuatu yang amat fundamental dalam membangun sebuah persekutuan. Berjalan bersama. Bukan hanya orang Katolik berjalan dengan semua orang Katolik, tidak. Orang Katolik berjalan dengan Protestan juga dengan Ortodoks dan semua gereja-gereja Kristus. Bukan hanya berjalan bersama, tapi lebih dari itu berdoa bersama. Karena yang kita percaya dan kita sembah Kristus Tuhan yang disalibkan, yang telah bangkit dan menyelamatkan kita. Maka kita diajak untuk berdoa bersama, menaruh iman dan harapan kita pada Kristus yang telah mati di hidup kita. Dan efek atau buah dari berjalan bersama, berdoa bersama, tidak lain adalah membangun kerjasama secara bersama. Bersama-sama bekerja untuk membangun dunia ini. Kalau kita bekerja sendiri-sendiri, kekuatan itu semakin kecil. Tapi kalau semakin bersatu, itu kekuatan semakin besar. Dan ini punya daya power, daya transformasi yang luar biasa, daya ubah yang sangat luar biasa. Karena itu kita diundang untuk merayakan, berdoa bersama, melaksanakan pekan doa bersama kali ini. Kita mesti ingat dalam hati, budi dan pikiran kita untuk senantiasa berjalan bersama, untuk berdoa bersama dan bekerja bersama. Tapi pertanyaan lebih lanjut, kita bekerja sama dalam hal apa? Kita semestinya bekerja sama untuk berbuat baik dan mengusahakan keadilan. Ini adalah tema pekan doa sedunia tahun ini, 2023. Berbuat baik tidak lain adalah mengusahakan keadilan. Kenapa kita harus berbuat baik tapi dengan cara mengusahakan keadilan? Karena kalau kita jujur melihat ke dalam lingkungan hidup kita, lingkungan masyarakat kita, oke, ada banyak kesempatan kita selalu melakukan keadilan, melakukan berbuat baik. Tapi kadang-kadang ketika kita melakukan perbuatan baik itu kita lihat dulu, ini dia orang. Kalau Katolik saya buat baik-baik untuk dia. Kalau Protestan di sebelah sana dulu. Atau ini Anglikan atau Ortodoks dari sebelah. Saya mengusahakan jemaat saya dulu. Itu kita berbuat baik tapi sifatnya egois, karena hanya untuk kelompok kita semata. Maka berbuat baik itu mesti terbuka kepada keadilan. Dan keadilan itu bukan soal kelompok saya sudah turun, tapi bagaimana jemaat Kristus, orang-orang yang percaya kepada Kristus itu berkat pelayanan bersama, bekerja bersama, semua orang diselamatkan, bukan hanya bahagia di surga, tapi selama di bumi ini, di dunia ini, kita masih ikut tersenyum dan bahagia bersama. Kalau kita tidak pernah tersenyum dan tidak pernah bahagia bersama, karena keadilan itu tidak kita gapai, doa kita tidak ada buah, tidak ada hasil. Maka Bapak dan Mama, saudara-saudari, saya mengundang kita sekalian di pekan doa sedunia ini untuk terus berjalan bersama, berdoa bersama, dan bekerja bersama, tapi untuk melakukan hal-hal yang baik. Bukan bekerja sama dalam membuat kejahatan, ya. Itu repot. Kalau kita bekerja
dalam membuat kejahatan, itu sekongkol dalam kejahatan, bahaya. Itu Tuhan Allah tidak peduli memang dengan kita ya. Jadi perlu untuk melakukan kebaikan, dan kebaikan yang kita maksud dari dalam konteks menerapkan keadilan dalam hidup kebersamaan kita, menerapkan keadilan antara lingkungan pemerintahan, lingkungan masyarakat, lingkungan jemaat juga ya. Nah, dalam kelompok jemaat ini keluarga saya itu tinggal saya dulu. Kalau ini asik sebelah orang lain, tidak perlu. Bukan soal itu. Keadilan adalah keadilan. Dia berhak menerima apa yang menjadi haknya. Dan itu adalah perwujudan iman. Kalau kita berdoa, tetap kita beriman kepada Tuhan, tapi hidup kita selalu menunjukkan ketidakadilan. Itu bukan iman. Iman untuk hidup dalam diri kita. Berbuat baik tidak lain adalah mengusahakan keadilan. Dan semua itu hanya mungkin kita tutup dengan sebuah dialog bersama. Berdoa berjalan bersama, berdoa bersama, bekerja bersama. Itu mengandaikan ada dialog bersama. Kalau kita jalan tanpa dialog, kita ngomong satu jalan itu ini, yang lain kurang ini, yang lain itu tidak akan kita kemajuan bersama ya. Berjalan bersama itu mesti membangun dialog. Membangun dialog tidak lain adalah komunikasi. Dan ketika kita membangun komunikasi, itu tidak lain kita sedang membangun relasi. Relasi komunikasi kita mesti dibangun dalam kasih Kristus, bukan kasih yang bersifat egois dalam diri kita. Karena kalau kasih yang bersifat egois mengingat diri, dunia tidak bisa dibangun dengan keadilan. Semoga Tuhan mampu menginspirasi kita